Assalamualaikum, saya Andi Putro. Berkesempatan pada malam hari ini untuk menceritakan sebuah kisah horor dari Tami. Kejadian ini baru aja terjadi di bulan Februari 2022 kemarin. Di awal bulan lebih tepatnya. Ceritanya ini masih fresh. Malam itu saya dan suami sampai dini hari belum bisa beristirahat. Kami sedang lembur menyiapkan karya untuk pameran. Kira-kira sekitar jam 3 pagi. Ayah mertua saya menelpon. Suaranya terdengar begitu panik dan meminta kami berdua segera ke rumahnya. Katanya ibu mertua sakit panas dan terus meracau dari sore. Kami segera bergegas ke sana. Berhubung mobil sedang berada di bengkel, maka kami terpaksa memakai motor menembus gelap dan dinginnya dini hari. Sebagai catatan, jarak antara rumah kami dengan rumah mertua sekitar setengah jam jika melalui kota. Jika lewat jalan kampung akan lebih memangkas waktu. Jadi, kami memutuskan lewat jalan perkampungan agar lekas sampai di rumah mertua. Mulanya kami melewati jalan biasa dengan banyak rumah penduduk di sisi kanan kiri. Namun di pertengah jalan, kami harus melewati jalanan naik turun yang menikung dan menikuk tajam. Dengan kondisi kanan kiri masih seperti hutan dengan banyak pohon besar di sisi kanan kiri. Di perjalanan saya bertukar tempat dengan suami. Jadi, saya yang berada di depan mengendarai motor dan suami di belakang menelpon adik-adiknya untuk ke rumah mertua dan membawa mobil guna membawa ibu mertua ke rumah sakit. Dalam perjalanan, saya komat kamit membaca banyak doa karena memang situasinya gelap, dingin, sepi, dan mencekam. Entah kenapa perasaan saya tidak enak dini hari itu. Tibalah di sebuah tikungan dengan mata yang terus konsen melihat ke depan. Seketika saya menoleh ke arah kanan dan saya shock melihat penampakan seperti kuntilanak yang seperti di film-film itu. Baju putih menjuntai dengan rambut panjang yang tergerai. Seketika saya menjerit, "Astagfirullahaladzim!" Kemudian lanjut membaca Al-Fatihah dengan sekeras-kerasnya. "Kamu kenapa, Suami bertanya kepada saya. Dan saya menjawab, "Gak kenapa-napa, pegangan kenceng, kita ngebut." Tidak lama kemudian, kami mulai memasuki jalanan kampung menuju rumah mertua. Kami harus melewati jalanan setapak desa sebelum tembus ke arah jalan rumah mertua. Jantung masih belum reda deg-degannya. Tiba-tiba melewati sebuah rumah, saya kembali diperlihatkan sosok kuntilanak di sisi kanan. Ya Allah, cobaan apa lagi ini? Batin saya ngenes sekaligus putus asa. Pak Kunti itu posisinya seperti sedang melayang. Di bawahnya persis terdapat cungkup dengan 3 makam anak bayi. Sudah tidak karuan perasaan dan pikiran saya. Kali ini saya diam saja
tapi terus merapal doa. Jalanan desa rusak parah. Aspal yang sudah terkelupas. Jadi kalau kami ngebut, pasti badannya mumbul-mumbul. Wah, jalannya rusak parah ini sepertinya. Saya seperti kesetanan. Iya, memang ketemu setan kok ya. Saya ngebut dengan liarnya agar lekas sampai rumah mertua. Sesampai di rumah mertua, saya tetap membisu dan masih shock. Ibu mertua sudah agak baikan ketika kami datang pagi itu. Baru siangnya dibawa ke rumah sakit. Saya baru bercerita kepada suami malam harinya. Dan setelahnya saya sakit panas. Wujud hantu kan berdasarkan manifestasi pikiran manusia ya. Tapi saya melihatnya di film-film, tidak pernah berpikir tentangnya secara sadar. Pertanyaannya adalah, kenapa saya dilihatin sampai 2 kali? Kenapa coba? Kenapa nggak sekali aja? Nggak cukup emang? Wah, para pendengar dari Siwaraisi, serem juga ya pengalaman dari Mbak Tami ini ya. Bertemu sosok kuntilanak dalam perjalanan menuju rumah mertuanya. Gak kebayang tuh kayak gimana seremnya, merindingnya. Para pendengar Do You See What I See, warga desa Sukawedi, itulah tadi sebuah pengalaman mistis yang dialami Mbak Tami yang bertemu dengan kuntilanak yang membuat dia shock. Mbak Tami setelah mengalami kejadian tersebut mengalami sakit panas. Semoga segera lekas sembuh ya Mbak Tami. Terima kasih sudah mendengarkan kisahnya. Selamat malam warga desa Sukawedi. Do you see what I see? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.